warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak teacher, bertemu lagi dengan teacher Liza dalam mata pelajaran administrasi pajak. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang surat pemberitahuan pajak atau disingkat dengan SPT. Baiklah, kita mulai dulu dari pengertian SPT. Jadi, surat pemberitahuan pajak ini adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, kemudian bukan objek pajak dan atau bukan objek pajak, lalu juga harta dan kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Lalu SPT ini fungsinya untuk apa sih? Nah, jadi SPT ini fungsinya adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajaknya. Jadi kalau untuk wajib pajak orang pribadi atau maupun badan, SPT ini digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan. Kemudian kalau dia adalah pengusaha kena pajak, berarti SPT digunakan untuk melaporkan pajak pertambahan nilai. Berikutnya, surat pemberitahuan pajak ini kita bagi dia menjadi dua jenis, ya. Ada yang namanya SPT masa, ada yang namanya SPT tahunan. Nah, bedanya kalau dia SPT masa itu adalah surat pemberitahuan untuk melaporkan pajak secara bulanan. Jadi setiap bulan pelaporannya. Pajak apa saja yang dilaporkan setiap bulan ini, yaitu pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, 23, 25, dan 26. Lalu juga ada pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Kemudian yang kedua ada SPT tahunan, di mana SPT ini yang kita laporkan secara tahunan, berarti merangkup dari Januari sampai Desember. Kemudian untuk SPT tahunan ini kita bagi lagi dia jenis formulirnya. Itu kalau untuk badan, jenis formulirnya yaitu SPT 1771. Sedangkan kalau untuk orang pribadi, formulir SPT-nya yaitu 1770, 1770S, dan 1770SS. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau dia SPT, formulir SPT 1770 itu adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan pajak di mana wajib pajaknya tidak memiliki ikatan kerja. Dalam hal ini misalnya notaris, konsultan, dokter. Nah, kemudian yang formulir SPT 1770S itu adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan pajak apabila penghasilannya lebih dari 60 juta per tahun dan dia memiliki dua jenis pekerjaan, dua jenis sumber penghasilan, ya. Kemudian kalau dia 1770SS itu adalah untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta setahun. Lalu kalau dia penghasilannya kurang dari 60 juta tapi dia punya dua pekerjaan, berarti masuknya ke 1770S, gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih cara atau prosedur untuk menyampaikan SPT ini? Nah, cara yang pertama, wajib pajak itu mengambil sendiri formulir SPT-nya di kantor pelayanan pajak setempat. Nah, kemudian SPT tersebut diisi dengan benar, dengan lengkap, jelas, sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Lalu yang ketiga, ditandatangani dan berikutnya disampaikan kembali ke kantor pelayanan pajak. Nah, selain itu, penyampaiannya atau prosedurnya juga bisa dilakukan secara online, di mana wajib pajak bisa mengunduh aplikasi eSPT di websitenya pajak.go.id atau juga bisa menggunakan e-filing yang dilakukan secara online atau real time. Nah, setelah Ananda mengetahui bagaimana cara menyampaikan SPT ini, nah SPT ini harus kita sampaikan tepat waktu. Nah, batas waktunya kapan sih? Batas waktunya kalau dia SPT masa, SPT yang untuk pajak bulanan
itu batas waktu terakhirnya yaitu 20 hari setelah akhir masa pajak. Nah, misalnya kita mau melaporkan pajak bulan Agustus nih. Nah, berarti maksimal penyampaiannya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Berarti 20 September ya. Kemudian batas waktu untuk penyampaian SPT orang pribadi itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Berarti paling lambatnya yaitu tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kemudian kalau dia SPT tahunan, wajib pajaknya badan, maksimal pelaporan SPT-nya yaitu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Berarti pada tanggal 30 April tahun berikutnya. Nah, berikutnya apa yang akan terjadi apabila kita terlambat atau tidak melaporkan SPT ini sesuai waktu yang ditentukan. Nah, otomatis kita akan dikenakan sanksi ya. Nah, sanksinya bisa berupa yang pertama ada sanksi administrasi ya, dengan tarif seperti yang bisa Anda lihat. Tarifnya berkisar dari 100.000 sampai 1 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada sanksi berupa bunga. Jadi kalau terlambat membayar pajaknya atau melaporkan SPT-nya, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang. Kemudian yang ketiga dikenakan sanksi berupa kenaikan, di mana apabila tidak menyampaikan SPT-nya hingga mendapatkan surat teguran dari Direktorat Jenderal Pajak, maka akan dikenakan tarif sebesar 50% dari pajak terutangnya. Nah, bahkan ada sanksi sampai hukuman pidana, di mana apabila yang pertama kealpaan, yaitu tidak menyampaikan atau diisi tetapi tidak benar, salah ya mengisi SPT-nya, maka akan dikenakan kurungan penjara paling lama 1 tahun dan atau didenda dengan jumlah 2 kali jumlah pajaknya. Kemudian apabila dengan sengaja tidak membayar, tidak melaporkan pajak, maka akan dikenakan kurungan paling lama 6 tahun dan atau denda sebesar 4 kali jumlah pajak terutang. Nah, jadi untuk menyampaikan atau melaporkan SPT ini sifatnya wajib ya untuk wajib pajak. Nah, kemudian ada nggak sih yang orang-orang yang dikecualikan untuk tidak menyampaikan SPT ini? Nah, ada ya. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang penghasilan netonya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau penghasilan wajib pajak orang pribadinya tidak sampai 54 juta setahun, maka tidak wajib ya menyampaikan SPT. Lalu yang kedua yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Nah, itu saja. Oke, sekian materi kita untuk surat pemberitahuan pajak di video kali ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang surat setoran pajak. Oke, sekian. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.